Ini udah ketawa duluan nih. Nggak habis gigi lah ya? Nggak habis. Enggak lah, gue sober, gue clean. Sober ya? Sober. Clean ya? Oke. Oke. Balik lagi ke Ngegogon Tisa Kops. Ngegogon itu gosip-gosip underground. Oh iya. Ngegosip-gosip underground. Jadi podcast kita tuh banyak ngomongin hal-hal yang di pinggir jurang gitu loh. Oh, hati-hati, jangan hati-hati dong. Jangan sampai kelebihan. Kali ini aku bareng Bang Towel, Satria Towel, atau sering disapa Towel ya. Di lingkungan teman-teman yang kenal Bang Towel pasti akrab lah dengan sapaan Towel ya, daripada Satria ya. Iya. Lebih kenal banyak Towel ya. Lebih dikenal banyaknya Towel ya. Iya. Nah, jadi Bang Towel ini memang seorang aktor dan juga sudah terlibat di beberapa film dan pementasan teater ya. Betul. Oke. Memang lu basic lu di teater ya, Bang ya? Iya, basic sebagai seni peran lah. Mayor dulu waktu kuliah. Waktu kuliah tuh ambilnya. Gue juga pakai kacamata ya, biar ngimbangin ya. Ini gue kaca muka karena kalau mata gue juga nggak enak dilihat ya. Oke. Iya. Dulu sebagai ini gue sorry ya, gue benerin ya. Ke sini yang dikit ya. Ya, jangan dong. Yang kesana namanya gue mayornya seni peran dulu. Teman-teman ngambil produksi, ngambil acting ya, tapi tetap gue komitmen dan gue konsisten di seni peran. Seni peran ya. Nah, sekarang juga berkecimpung di keaktoran tapi kurang terkenal. Jadi orang-orang sebutnya skuter. Skuter itu apa sih? Selebriti kurang terkenal. Selebriti itu yang selebriti kurang terkenal aja. Jadi callingan dikit-dikit aja. Yang penting hidup itu dia. Ya soal tentang apapun basicnya tentang aktor atau yang penting live ya kan. Kehidupannya itu yang kita harus bahas di sini. Oke, iya sih. Live-nya yang penting. Live-nya yang penting. Gimana cara menikmati hidup. Tapi lu basic lu dari awal memang aktor ya, ambil aktor. Tapi lu nggak nyesel? Sedikit. Karena ternyata produksi banyak duitnya juga kan sebenarnya ya. Banyak juga. Iya, banyak callingannya juga. Dan sempet ada momen itu gua iri sama teman. Iya. Pasti ada dong momen iri gitu ya. Benar, teman-teman pergi ke Jogja, wih gua nggak berangkat. Teman-teman pergi ke Bali, keluar kota terus, gua nggak berangkat ya kan. Dimana gua nggak diajak nih, ada perasaan iri. Kenapa ya gua nggak diajak gitu. Cuma ya selalu aja ya kan. Berani hidup miskin kalau dari kesenian ya santai aja ya kan. Iya. Tapi lu enjoy nggak Bang? Enjoy. Keluarga lu? Keluarga ya enjoy. Terpaksa apa gimana? Enjoy ya. Harus ya? Enjoy itu harus. Jadi kalau misal gua tadi ngomongin skuter, selebriti kurang terkenal, terus ngomongin Kosasi, komunitas satu scene. Jadi setiap film tuh ada guenya satu scene paling ya kan. Jadi bukan seni peran ya. Paling kenceng lu muncul satu scene dalam satu film. Dalam satu film. Nah itu yang sering ya. Cuman kalau yang peran ini gue biasa dapet karakter kayak hantu gitu ya. Kayak setan monster ya. Tapi ada nama perannya. Terus dapat robot, terus body double. Nah itu sering yang gue alamin. Lu meranin itu, meranin robot, meranin hantu gitu. Nah gue juga nggak tahu itu namanya apa ya, karena gue sebutannya juga, karena gue udah jarang baca juga ya. Mungkin teman-teman yang di sini bakal tahu istilah di dalam produksi perfilman, ataukah itu karakter stylist atau aktor style, atau yang basicnya tanpa terlihat muka tapi dia memerankan entah itu hantu, entah itu robot atau apa segala macam. Tapi dalam artian dia tuh nggak terlihat look wajahnya yang full gitu. Iya. Mungkin teman-teman di sini nanti bakalan bisa bantu juga kita nih. Kita bingung juga nyebutinnya apa, istilahnya apa. Nah, itu gitu. Dan lu udah berapa lama sih, Bang? Mendalami seni peran ini udah berapa lama? Dulu gua kecil main lenong. Oh, lu dari kecil ya? Lu asli Jakarta? Asli Jakarta. Oke. Gua dulu dari kecil main lenong karena ruang lingkup gua tinggal di Condet ya. Tinggal di Condet dan banyak kultur budaya Betawi yang
yang gua harus lakuin dan tiba-tiba gue diajak. Oke. Dulu ya kan, terus main lenong dari SMP tuh mulai tuh. Kalau SD gue pernah ikut cerdas cermat, kalau teman-teman tahu LaTV. Nah, gue pernah gue tahu sih LaTV anjing. Gue pernah ikut cerdas cermat men. SD tuh ya kan, pernah ikut. Muka lu muncul dong itu. Muncul. Anjir, ya kan? Pernah ikut di situ, terus beberapa kali ikut lenong, mentas sana mentas sini ya kan. Ya dari situ gue belajar improvisasi sih. Dari situ akhirnya gue kelatih buat improvisasi gitu. Oke, dan itu juga yang akhirnya lu merasa yakin dengan seni peran. Benar, dan seni peran dan akhirnya memutuskan untuk kuliah jurusan teater juga. Jurusan teater, benar. Dan ya dulu sih pengennya banyak ya, namanya anak muda ya dulu. Iya ya. dong. Pengennya banyak ya. Pengennya banyak ya. Pengennya banyak, pengen jadi perupa, pengen jadi sinematografi, pengen ya musik gitu-gitu. Juga. Musik juga. Oh ya, gue juga dulu pernah ke band. Oke. Namanya Badai Sampai Sore, boleh disepil. Iya, Badai Sampai Sore. Nah, sekarang udahlah gue pegang manajemennya aja, biar teman-teman aja yang ngeband gitu. Oh, tapi lu nggak in frame apa? Dulu in frame, dulu gue basis di situ. Oke. Nah, seberjalannya waktu karena gue terlalu banyak syuting iklan dulu banyak gue. Oh, banyak lu? Banyak iklan. Oke. Lu bintang iklan ya? Apa aja? Apa spill dong? Ada Herbakov, Traveloka. Pernah Traveloka? Anjir, ya kan? Itu yang experience dulu 2020 tuh, ya kan? Terus ada mobil, ada bengkel mobil. Bengkel mobil. Oh ya, gue tahu. Jam t-shirt ya, sama Joe Taslim dulu. Iya. Alhamdulillah disandingin sama Joe Taslim. Aktor keren ya dia. Hollywood boy. Ya. Keren. Ribet nggak sih Joe Taslim? Ribet nggak sih? Enggak ya? Humble. Ya? Itu yang dinamakan aktor itu tuh, humble. Oke. Baik hati ya kan. Iya. Gue pernah gue latihan sendiri. Latihan sendiri kan, dialog gue sama dia. Iya. Boy. Anjir, sorry. Lu waktu itu langsung interaksi sama Joe Taslim langsung? Langsung. Nah, terus gue latihan sendiri kan. Dulu guru gue Mas Yayu dulu ya. Yayu Awe Unru, guru gue, dia bilang kalau dapat project atau dapat kerjaan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, walaupun itu sendirian dan jangan pernah banyak ngobrol di lokasi. Ini gue geser dikit ya. Terus? Nah, itu gue lakuin, gue latihan sendiri, dan ternyata nggak tahu kenapa ya, mungkin terketuk saatnya Joe Taslim ya kan, Bang Jo itu, boy, sini lah latihan sama gue, kan lawan mainnya gue, katanya. Oke, gue langsung. Waktu itu posisinya Joe Taslim udah banget dong. Udah Mortal Kombat lagi promo Mortal Kombat ya kan. Iya. Sini lu kan lawan mainnya gue, lu latihan sama gue. Anjing. Siap Bang, gue bilang. Oh ya udah, gue samperin dia di kursinya, akhirnya kita latihan. Lu latihan bareng berdua tuh? Latihan bareng berdua. Anjir. Karena dialog lumayan panjang. Iya. Gitu. Lu perasaan lu gimana waktu itu? Gua manusia yang apa ya, nggak terlalu gampang ngefans sama orang, cuman jadi akhirnya lu abang humble lah, bang. Yes. Karena di kacamata gua pun Joe Taslim keren banget lah istilahnya gitu. Benar. Ya, gua minum ya. Iya. Sambil ngopi aja, kita ngopi sore ya. Benar. Gitu boy. Jadi gimana ya? Ada peristiwa budaya. Iya. Ya seberjalannya waktu, akhirnya datanglah COVID itu. Datanglah COVID, semua culture berubah kan. Culture udah menjadi sosial media, culture udah menjadi branding perkontenan itu tuh, akhirnya jadi berubah. Mungkin teman-teman juga semua ngerasain ya, culture yang tadinya kita harusnya offline untuk berlatih, nah sekarang udah bisa di online aja, gitu tuh. Mungkin teman-teman semua ngerasain, dan akhirnya perekonomian juga geraknya ke digital ya. Geraknya ke digital, merosot. Akhirnya coba mengikuti ya kan, coba ikuti konten. Akhirnya kenal namanya branding ya kan, nge-branding diri, terus nge-branding orang. Nah itu akhirnya gue berjalan kehidupan untuk mencukupi warga gua sebagai skuter ya kan, yang jarang callingan ya kan. Akhirnya coba mengikuti gerak zaman, nge-branding orang, sempat nge-branding orang. Cepet juga nge-branding orang. Jadi bukan nge-branding produk.
akhirnya. Jadi manajemen lah gitu ya. Enggak. Anjing, tadi ada rambut sih tadi di sini gue minum kok hilang rambutnya anjing. Berarti di Asum mulut gue coy. ya? Anjing. Ya nggak apa-apa lah ya, vitamin lah. Iya sih. Nah, terus. Ya akhirnya belajar nge-branding. Akhirnya dikasih kiat-kiat lah sama teman-teman yang udah. Ini sorry ya, gue buang dulu ya. Iya, buang dulu aja, nggak apa-apa. Anjing, sumpah tadi ada rambut apa ya? Terus. Tuh, nggak gitu. Ada pantunnya tuh. Iya. Ada jembut di dalam mulut. Nggak jemput juga nih. Terus. Jadi akhirnya belajar branding, belajar awareness akhirnya tuh di sana. Ya udah dekat-dekat teman-teman lah. Akhirnya coba gua, ini berdekatan dengan agensi akhirnya tuh. Sebelum itu gua sinetronan dulu. Oh, lu sempat sinetron? Sinetron apa? Aku Bukan Ustadz dulu. Oke. Oh, streamingan ya? Streamingan ya. Oke. Aku Bukan Ustadz, cuman ya gitu. Lu jadi apa? Jadi gue kalau dulu tahu Bang Madit, gue jadi anak buahnya. Oke. Iya. Dulu ya jadi anak buahnya dulu. 2022 itu program edisi Ramadan. Iya. Edisi Ramadan. Edisi Ramadan itu biasanya gencersnya. Kayak kalau lorong waktu lu ikut nggak? Nggak ikut ya. Gua. Akhirnya ya udah. Itu RCTI dulu tuh. Yang apa? Tuhan. Aku para pencari Tuhan. Lu itu juga PPT nggak ikut. Nggak ikut. Karena itu booming juga kan. Iya, karena itu di masyarakat umum itu kenal lah pasti. Nah, Aku Bukan Ustadz, gue ikut di sana ya jadi layer 2 lah ya. Anak buah Bang Madit. Kalau dulu tahu Bang Kubil. Cuman ya gitulah, karena ya kita tahu produksi sinetron tuh agak lama honornya. Ini bicara kehidupan, friend. Yes. Akhirnya ya udah lah ya. Akhirnya gue nyambil sana sini, nyambil iklan juga ya kan. Oke. Ya udah akhirnya. Karena ini menarik juga, Bang. Karena memang yang dilihat di kacamata framing umum itu ya, pemain sinetron itu kan otomatis dianggap ya kaya raya lah. Gitu. Oh iya benar. Tapi sebenarnya gimana sih? Enggak juga ya. Karena dibayarnya 3 bulan setelah tayang. 3 bulan setelah tayang. 3 bulan setelah tayang. Berarti kan ada proses syuting sebelumnya. Iya. Dan menjelang itu kan ada kehidupan yang terus berjalan gitu ya. Benar. Iya. Ya yang memang harus dipenuhi. Nah, itu siasati kita sebagai aktor yang jarang callingan. Skuter tadi. Itu dia tuh, ya kan. Tapi lu gue tanya pribadi nih ya. Lu pernah melakukan apa aja nyambi menjelang lu dapat bayaran? Harus survive. Survive ya? Iya, gue ngelihat banyak. Gue sempet jualan Vespa karena ngelihat vibes. Oh iya? Sempet jualan Vespa. Sempat jualan Vespa nyala ya? Vespa motor. Iya, Vespa nyala. Iya. Sempet ngelihat peluang ya kan. Udah lah ya. Gue coba buat usaha Vespa ya kan. Akhirnya bisa juga gue jadi tahu gitu ya. Jadi tahu yang dulu cuman user aja, gue cuman pemakai, akhirnya jadi tahu. Jadi tahu untuk ngoprek. Nah itu sih yang jadi motif gue ya. Gue harus survive nih, gue harus terus berjalan nih. Sedangkan Om Funky ya kan istri 1, anak 2 ya. Iya kan? Anak 2 ya kan. Mesti jalan terus aja sampai galon aja nggak bisa kebeli kan. Sumpah. Iya. Serius. Galon nggak bisa kebeli. Air galon. Anjing. Itu nggak bisa kebeli, coy. Itu benar terjadi. Benar terjadi. Jadi jangan jangan patah semangat kalau gue ya. Iya. Nih gue juga basic gembel. Iya. Kuliah tetap teman basic. Iya. Karena kan gini ya. Maksudnya teman-teman di luar kan ngeliat kayak kacamata pemain sinetron atau aktor atau apapun yang diproduksi sama streaming berjalan, sinetron berjalan itu rasanya kaya. Iya, rasanya kaya banget gitu kan. Keren, pokoknya udah ya financial freedom lah gitu. Benar. Tapi sebenarnya enggak juga. Coy. Iya benar. Muka di mana-mana ya kan. Iya. Lebaran. Terus abis itu pasti ada tuntutan kayak wah ini THR gue gede nih gitu. Pastinya itu adek lo, ponakan lo ya kan. Iya, mukanya di mana-mana tapi tetap aja gue pernah bilang sama bini gue kita lebaran di flyover
pasar Rebo aja ya. Makan buah ya kan. Jadi untuk menghindari obrolan-obrolan itu sampai putus asanya sampai segitu coy. Iya. Tapi akhirnya ya udahlah ya. Tetap live Bor, ini kehidupan. Ini kehidupan ya. Iya, tetap harus berjalan gitu-gitu. Apalagi semenjak Covid itu culture berubah, gue akhirnya coba buat nge-branding diri, nge-branding orang, nge-branding produk. Gue cobalah masuk di agensi. Karena pengen belajar gue tentang awareness waktu itu. Mau ngiklan, coba belajar. Dulu kan sebagai pelaku iklan tapi sebagai aktor. Nah, sekarang sebagai pelaku bagaimana nih cara nge-produk itu. Akhirnya dapatlah satu produk yang namanya Skippy. Tembuslah produk itu. Tembus produk itu ya udah. Akhirnya kita coba berjalan ngantor pada saat itu. Oh, lu ngantor in-house ya? In-house. Terus itu berjalan dan gua ngerti caranya dan sekarang gua coba pengen sendiri lah. Coba pengen berdikari lah. Berdikari ya. Berdikari sendiri. Tapi sekarang jalan. Sekarang jalan, alhamdulillah. Sekarang lagi dengan apa? Dengan produk apa? Sekarang lagi pengen bikin band-bandan gue. Karena dulu lu adaptasi itu sebagai project band-bandan ya? Pengen musik-musikan gue, karena gue juga suka musik-musikan ya. Walaupun gue nggak terlalu jago dan dulu kan zaman kuliah ngeband aja, asal ngeband aja. Asal bunyi. Dan sekarang mencoba buat asik juga ya. Coba lihat banyak juga pelaku event organize yang mencoba buat bikin suatu acara, bukannya ikut-ikutan ya, tapi gue mencoba aja lah ya, walaupun nggak ada uangnya dulu ya, tapi coba aja dulu. Enak gak sih kalau kita berkarya terus ada yang ngedanain? Nah itu enak banget sih. Itu cita-cita semua orang ya. Walaupun kita nggak bergaji udah. Iya, yang penting ada dananya dulu. Hasrat tuh terpenuhi, terpenuhi dan tercapai gitu ya. Live lagi live coy. Bang. Dan gue perhatiin pola lu nih beda bang. Pola gimana pola? Maksudnya dari tingkah laku lu, gerak lu, tubuh lu gitu. Lu narkoba nggak sih bang? Dulu ya. Dulu kelam itu coy. Kelam ya. Masa kelam zaman dan itu terpengaruh nggak sama apa yang lu hadapin sekarang? Iya berpengaruh lah. Pengaruh ya? Apa sih pengaruhnya gitu? Pengaruhnya lupaan lu sebagai lupaan ya. Lupaan terus pola kehidupan, pola tidur, pola apa ya, terpengaruh. Makanya saran gue janganlah ya. Nyentuh dunia itu janganlah ya. Emang asik sih sebenarnya kan. Gitu tapi enggak juga ya. Nah, ini menarik. Gimana? Enggak juga. Ketika lu dapat apa namanya, bukan musibah teman, emang ganjaran ya. Ya pernah juga masuk ke dalam dunia gelap dan pada akhirnya dapat gongnya, dapat hadiahnya dari Tuhan bahwa gua harus mendekam dua. Lu pernah mendekam? Yoi. Serius? Berapa lama? 3 bulan rehat gua sebagai pecandu, gua bukan pengedar. Tapi lu ngedar juga sebenarnya kan? Enggak. Enggak. Serius lu? Enggak. Masa kan? Enggak mungkin. Enggak, itu masa kelam, itu. Enggak. Gua nggak mau lagi. Gua sober, friend. Gua sober beneran. Iya. Sober gue. Tuh. Matanya udah bener. Paling cuman ini doang. Kalau minum doang mah sosialita lah ya. Iya, sosialita. Ya. Udah jadi apa ya? Biar pantas. Biar pantas itu. Iya. Live lagi live. Lagi. Benar. Karena gini bang, gue juga pernah ketemu beberapa orang ya, dan memang ada kebutuhan tertentu gitu untuk kayak mendistribusikan ekspresinya itu dengan pengalaman untuk memakai narkoboy. Gitu. Itu masih blab. Itu siblap menurut gue. Itu siblap dan itu nggak bukan suatu yang harus dipacu begini dulu baru bisa. Itu goblok nggak sih? Iya, goblok kan? Iya. Dulu sempat punya pemikiran walaupun sebentar ya gue. Cuman setelah dipikir-pikir bodoh nih. Nggak gini cara kerjanya nggak gini. Tuhan ngasih kita akal dan pikiran nggak harus dengan cara
apa ngegelek dulu. Iya. Enggak friend enggak begitu. Dan lu kan gue pengen gali dikit ya. Dan lu kan pernah mendalami peran dengan narkoboy sama enggak? Enggak, gua enggak. Oh, lu enggak pernah mendalami peran pakai narkoboy itu enggak pernah? Pernah gua. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti narkoboy lu buat santai-santai aja. Buat santai, buat relax gitu ya. Bukan, apa ya? Apa? Depresan. Oke. Depresan. Iya. Kenal Hamlet, depresan gua. Gua manusia yang nggak bisa tidur. Oh ketika gitu. callingan pagi ya tekan dulu baru tidur. Oke. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus pakai dulu baru gue bisa on fire melawan kerjaan. Enggak gitu gue aktor. Gue harus sadar sesadar-sadarnya. Gue harus sadar melakukan sesuatu. Menghidupi peran harus sadar itu. Itu yang diajarin sama guru gue. Setelah itu terserah lo mau apa. Oke. Dan catatan gue udah sober ya, friend. Maksud gue jangan lu cari gue ntar setika. Udah clean, coy. Ini Bang Toel udah clean sebenarnya. Tapi gini Bang, gue pengen ada pertanyaan yang agak menusuk sih sebenarnya. Lu sebenarnya sugesnya itu masih ada nggak gitu? Kepengen nggak gue? Suges kepengennya udah nggak ada. Udah nggak ada. Bener-bener udah nggak ada. Karena basic story udah, maksud gue udah punya dan pengalaman itu udah punya sebagai aktor gue. Pengalaman lu ketika lu muda, ketika lu ekspresif banget itu udah lu alami. Masih muda. Oke. Ketika lu ekspresif banget itu udah nggak. Ya udah Kak. Ya memori itu udah ada di dalam diri gue sebagai aktor ya, ketika gue ntar dapat peran yang seperti itu yang penting gue punya memori itu. Gitu. Itu sih intinya sebenarnya. Jadi gue secara inner acting, inner monolog atau rasa gue dulu itu, misalnya gue dapat peran seperti itu gue udah punya gitu. Jadi itu yang harus gue recall kembali. Iya kan. Jadi kalau gue dapat peran seperti itu, cuma kalau enggak ya enggak. Jadi nggak harus. Gue harus cobain dulu. Enggak. Goblok ya. Bodoh. Kalau zaman sekarang ya. Iya, bodoh. Lagi-lagi live, Bor. Itu kehidupan sih. Itu suram sih sebenarnya. Jangan ditiru dan jangan diamini itu sebagai proses. Bukan pencarian gitu ya. Bukan karena pencitraan gue di depan kamera, karena gue harus udah enggak, arup pura-pura udah enggak ya kan. Tapi emang udah sober, makanya gue berani ngomong kayak gini ya kan. Gitu. Film yang akan tayang apa aja? Oh iya, lu jangan lupa nanti ada Pelangi di Mars. Pelangi di Mars itu kan animasi ya? Animasi banget ya? Iya, animasi banget. Itu dikerjain pakai Unreal Engine ya. Lu meragain robot. Robot. Lu meragain tapi ketika di frame itu jadi robot. Robot dengan karakter Yoman. Itu balik lagi. Skrip yang milih aktor. Katanya sih gitu. Skrip yang milih aktor, dan akhirnya gue terpilih menjadi Yoman pada saat itu. Casting ada banyak orang yang casting dan ternyata gue yang terpilih. Lu yang terpilih. Dengan gestur tubuh, suara itu pakai gue, tapi wajahnya pakai Yoman. Wajahnya pakai animasi ya. Yoman. Itu sih. Setelah itu Mars Pelangi di Mars. Pelangi di Mars. Setelah itu ada apa lagi? Di tahun ini ya, di tahun 2025. Yang udah tayang tuh Ketindihan ada. Ketindihan udah tayang. Udah tayang. Kalau Pelangi di Mars belum tayang. Nanti Desember akan tayang. Desember ya. Ketindihan udah tayang. Terus apa lagi di tahun ini 2025? 2005 Netflix tuh ada Asa tuh gue body double ya. Lu body double. Aktor Aming ya. Lu jadi Aming. Iya, jadi Aming. Anjing. Narkoboy juga kan? Enggak dong. Enggak. Aming kan narkoboy. Coba. Tuhan yang berbicara, coy. Aming sedikit dong. No. Ini toko. Ini toko. Soalnya gue ngefans banget sama Aming, sumpah demi Allah. Enggak. Ini toko. Enggak. Ini aja Pelangi di Mars sebagai Aming, gue pengen Aming. Enggak.
itu gue bukan pencontoh yang handal seperti iya. Enggak, Amin sini. Tidak, jangan. Ketawa lu udah Amin. Enggak. Beda, itu beda. Enggak. Ketawa lu udah Amin. Beda jauh. Dikit aja, dikit. Beda 5 detik. Amin tidak mengeluarkan sesuatu karakter yang ini punya gue loh. Sesuatu karakter yang ini gue bukan, nggak gitu. Dia aktor. Menurut gue dia aktor. Yes. Dia memerankan video klip dulu. Iya. Mengapa naif sampai itu kan? Iya. Dia aktor menurut gue. Dia bukan sebagai, ya terlepas dari gosipnya LGBT LGBT dan lain tapi dia aktor. Gue harus yakini dia aktor. Karena bener sih.